Perihal apa yang telah terjadi dengan Bang Firdaus sehubungan dengan dia naik ke atas meja, terus kemudian akhirnya mendapatkan sanksi dari asosiasi atau organisasi advokatnya, dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia atau KAI, bahkan terakhir kemudian mendapatkan surat pembekuan, ya kalau saya tidak salah bahasanya itu, pembekuan berita acara sumpahnya, sehingga kemungkinan besar Firdaus ini atau Bang Firdaus ini tidak bisa lagi berpraktek dengan sebagai advokat ya bersama dengan Pak Rasman atau Bang Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Solmat, ya, jadi terakhir-terakhir ini teman-teman, ada begitu banyak teman-teman netizen yang baik itu japri ke saya maupun ada komen di beberapa video ya. Dan kemudian ada juga beberapa teman yang meminta saya untuk memberikan penjelasan, klarifikasi sehubungan apa yang nanti akan saya sampaikan ini. Yang pertama, ini adalah perihal tentang adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa orang dan terduga atau diduga adalah bagian daripada Gaskan ya, sehingga teman-teman perlu meminta saya sebagai penanggung jawab utama memberikan klarifikasi sehubungan hal tersebut. Dan saya juga memang sempat melihat beberapa video di TikTok yang saya lihat beredar, itu memang rasanya sih memang perlu dilakukan klarifikasi agar supaya perjuangan Gaskan ini tetap bisa terjaga kemurnian, kemaslahatannya dengan baik, sehingga tidak terkontaminasi oleh adanya isu ataupun orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut ya. Nah, yang pertama itu saya mau menyampaikan perihal Abang Denis ya, Abang Denis SHMH, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bang Denis ini memang menjadi salah satu bagian daripada Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen. Beliau itu ada di penanggung jawab ya, sebagai salah satu penanggung jawab. Nah, kemudian terakhir-terakhir kita lihat ada begitu marak ya, ada beberapa video yang memperlihatkan wajah Bang Denis ini, dan ada narasi mengatakan bahwa beliau itu adalah pelaku daripada apa ya, semacam kalau tidak salah itu penggelapan, penipuan atau hal-hal yang serupa tersebut, dan juga dikatakan bahwa menjadi DPO, dan ini tentu sangat mengganggu kita atau kami di Gaskan ya, secara khusus sebagai saya yang katakan sebagai pembina utama atau penanggung jawab utama, sehingga saya perlu mengklarifikasi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bang Denis itu, kalau memang itu benar adanya, itu di luar daripada tanggung jawab Gaskan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan Gaskan ataupun pergerakan Gaskan saat ini atau saat sebelumnya ya. Memang saya sampaikan bahwa Bang Denis itu ada di dalam Gaskan sebagai salah satu penanggung jawab utama, dan bahkan sekali dua kali Bang Denis ini pernah hadir di dalam rapat. Tetapi ketika perbuatan tersebut terjadi, maka kita pastikan itu tidak berhubungan dengan Gaskan, tidak ada korelasinya dengan Gaskan, dan kita akan evaluasi teman-teman ya. Kita akan cek kebenaran daripada isu tersebut ya. Memang sekarang kita karena masih terus fokus dengan proses selanjutnya daripada perjuangan pengawalan pembebasan 7 terpidana ini, jadi mungkin kita belum adakan suatu rapat khusus tentang hal itu. Tetapi saya sebagai penanggung jawab utama meyakinkan, mengatakan bahwa itu tidak berhubungan dengan Gaskan, sehubungan dengan
segala tindakan yang kalau memang itu adalah benar tindakan pidana, penipuan ataupun penggelapan di luar daripada konteks pergerakan Gaskan. Satu, kemudian kedua, ketika ternyata itu memang benar-benar terbukti, itu benar adanya setelah kita lakukan verifikasi, ya memang kita akan bicarakan ini di Gaskan, mungkin dalam katakanlah rapat seperti itu. Tetapi saya bisa sampaikan bahwa orang-orang seperti ini memang tidak boleh ada di Gaskan ya. Bagaimana Anda mau menjadi seorang yang membantu penegakan penegakan hukum, keadilan, supremasi hukum, kalau Anda sendiri kemudian ternyata melanggar hukum, menabrak hukum, ya, melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak menyenangkan. Kalau itu memang benar ya, sekali lagi perlu disampaikan, kalau memang ternyata benar terbukti Bapak Denis SHMH melakukan hal tersebut. Kalau tidak, harusnya beliau juga melakukan klarifikasi, wajib, demi untuk menjaga dirinya, martabatnya, dan juga sehubungan dengan Gaskan, dan juga kalau perlu mengusut siapa pelaku daripada pencemaran nama baik atau fitnah tersebut ya. Itu perihal tentang Bang Denis, sarjana hukum, magister hukum. Memang beberapa hari ini terakhir ini kita belum ada komunikasi lagi, dan beliau juga waktu di aksi damai hari H, seingat saya tidak ada di lokasi ya, tetapi beberapa malam sebelumnya dalam salah satu pertemuan ataupun dalam salah satu waktu, Bang Denis itu memang main ke sekretariat. Berikutnya yang kedua, teman-teman ya, saya di WA juga oleh salah satu teman ya, sepertinya sih simpatisan Gaskan, tapi teman lah, kita juga cukup sering berinteraksi, perihal adanya seorang oknum lagi, katanya oknum pengacara juga ya, katanya nih ya, oknum pengacara, bahkan saya sebut aja namanya karena ini juga banyak beredar di VT-VT ya, kalau nggak salah Niko ya, Bapak Niko, sarjana hukum, apa juga sudah master hukum ya, dan banyak beredar dan dikonfirmasi ke saya dan juga beberapa teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman ya, kami tidak ada hubungan dengan segala tindak perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang mengandung unsur pidana dari saudara Niko ini, dan bahkan saya pun juga tidak mengenal beliau. Tapi tolong dicatat ya, bahwa kalau ini benar ya, saya juga tidak mau memastikan bahwa ini sudah benar. Tetapi apapun itu, kalau memang itu benar, suatu perbuatan yang melawan hukum, itu tidak ada hubungannya di Gaskan. Kenapa dikaitkan dengan Gaskan? Saya lihat karena ketika aksi damai 4 Februari kemarin, seseorang yang namanya Pak Niko ini juga ada di situ gitu, ada di dalam kegiatan aksi damai ini ya. Saya belum tahu juga seperti apa peranannya ketika aksi damai. Tapi saya perlu sampaikan, Pak Denny ini tidak ada di dalam struktur kepengurusan Gaskan, tidak ada dalam struktur aksi Gaskan ya, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai panitia inti ataupun koordinator. Sehingga saya pun juga tidak kenal yang namanya Pak Niko ini atau Niko Panji ini ya, saya tidak mengenal, saya tidak pernah ketemu face to face, atau mungkin pada waktu rapat-rapat di Gaskan beliau hadir, dan juga ketika di sekretariat, terkecuali kalau saya tidak ada terus dia datang ya. Tetapi ketika ada suatu rapat resmi formal, dan biasanya itu saya pimpin rapat, ternyata itu dia ada, saya nggak pernah melihat dia ya. Dan kembali lagi buat teman-teman, saya tegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya sangkut pautnya dengan Gaskan sama sekali ya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang nanya bahwa saya tidak kenal, tidak tahu siapa yang dimaksudkan ini dan perbuatan apa yang telah dilakukan. Tetapi bagi Pak Niko Panji ini, kalau memang Anda merasa tidak bersalah, tolonglah diklarifikasi apa yang telah dituduhkan kepada Anda, supaya apa? Supaya menjawab semua pertanyaan ini dan membersihkan nama baik Bapak, dan mungkin secara tidak langsung juga digaskan, karena ketika aksi damai Bapak ada, mungkin ada teman-teman lain netizen yang tidak terlalu paham, seolah-olah menyangkut pautkan bahwa ada Bang Niko ini dalam kepengurusan Gaskan ya. Itu adalah dua orang yang saya harus klarifikasi sehubungan sebagai saya sebagai penanggung jawab utama di Gaskan, yang memang
tetap harus menjaga kemurnian pergerakan daripada Gaskan dan juga menjaga nama baik daripada Gaskan ya. Nah, yang terakhir teman-teman ya, Abang Firdaus Oiwobo, saya pikir semuanya teman atau hampir semuanya netizen tahu, kenal siapa Abang Firdaus Oiwobo yang lagi ramai ini kasus naik ke meja ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bicara tentang Bang Firdaus teman-teman ya, beberapa poin yang memang saya harus sampaikan. Yang pertama, Bang Firdaus itu memang juga adalah penanggung jawab di Gaskan atau menjadi tim inti Gaskan. Itu yang pertama saya harus sampaikan ya. Sehingga tidak boleh saya menafikan, mengkerdilkan atau tidak mengakui keberadaan ataupun eksistensi beliau. Kedua teman-teman, dari seluruh meeting yang ada, hampir 90% itu Bang Firdaus hadir ya. Sehingga dia cukup tahu esensi pergerakan daripada Gaskan itu. Bahkan banyak memberikan pendapat, banyak memberikan masukan ya. Dan bahkan ketika memasuki Komisi 3 DPR RI, Bang Firdaus dengan saya itu adalah dua orang dari perwakilan Gaskan yang masuk ke dalam DPR RI untuk berdiskusi, bertemu dengan Komisi 3 dan membacakan tuntutan kita dan menyerahkan surat tuntutan kita. Nah, perihal apa yang telah terjadi dengan Bang Firdaus sehubungan dengan dia naik ke atas meja, terus kemudian akhirnya mendapatkan sanksi dari asosiasi atau organisasi advokatnya, dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia atau KAI, bahkan terakhir kemudian mendapatkan surat pembekuan ya, kalau saya tidak salah bahasan itu, pembekuan berita acara sumpahnya, sehingga kemungkinan besar Firdaus ini atau Bang Firdaus ini tidak bisa lagi berpraktek dengan sebagai advokat ya bersama dengan Pak Rasman atau Bang Rasman. Nah, dalam hal ini teman-teman perlu saya sampaikan bahwa Firdaus pun menjadi orang yang berjasa bagi Gaskan, bagian daripada Gaskan dan mengerti perjuangan Gaskan gitu ya. Karena saya juga melihat ada salah satu VT yang katanya siapa itu ya, wartawan merah lah, seolah-olah mempertanyakan eksistensi keberadaan, keterlibatan daripada Bang Firdaus ini di Gaskan ya. Saya sampaikan kepada teman-teman, saya tipe orang yang harus mengatakan A ketika A dan B ketika B, walaupun ada konsekuensi, walaupun ada perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak baik yang dilakukan oleh tersebut. Bahwa Bang Firdaus itu memang aktif di Gaskan ya, cuman satu pertemuan aja yang dia tidak hadir. Sehingga apa? Memang beliau itu ada di Gaskan dan paham dengan Gaskan. Itu dulu yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Nah, perihal tentang apa yang terjadi dengan dia sekarang ini, katakanlah itu masalah dicabut atau dibekukan sumpahnya, dikeluarkan dari Kongres Advokat Indonesia, saya berpendapat bahwa ini adalah hal tentang sehubungan pekerjaan atau profesi ya. Pekerjaan atau profesi dan belum ada tindak pidananya. Sehingga kalau saya memandang, saya sebagai penanggung jawab utama Gaskan memandang bahwa ya masih terlalu jauh kalau kita seketika mengatakan bahwa Abang Firdaus itu bukan daripada Gaskan itu sendiri, atau keluar dari Gaskan atau dikeluarkan dari Gaskan. Karena ini baru sanksi administrasi ya, bukan sanksi pidana atau bukan perbuatan tindak pidana ya, seperti penipuan, penggelapan, bahkan pembunuhan atau pemerkosaan ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang seperti ini yang terlalu jauh mendalam, ini pasti kita akan diskusikan kembali kepada tim inti Gaskan. Nah, ada satu hal teman-teman, saya bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu saya membuat video bahwa meminta Bang Firdaus meminta maaf lah, baik kepada pengadilan maupun netizen teman-teman ya. Dan saya melihat suatu video, dan ini positif ya buat abangku Bang Firdaus. Sangat luar biasa abang mencoba untuk berrelaksasi dengan situasi kondisi yang ada, yaitu meminta maaf kepada Ketua MA, meminta maaf kepada Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta Utara, meminta maaf kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara, meminta maaf kepada Kapolri, dan juga meminta maaf kepada masyarakat. Paling tidak ada suatu pernyataan bersalah ya, pernyataan bersalah dari Bang
Firdaus dan juga Bang Rasman ya, walaupun saya tidak kenal Bang Rasman tetapi Abang Firdaus, abangku ya. Ini suatu langkah positif. Benar yang abang bilang bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna ya teman-teman. Manusia tempatnya salah dan dosa, salah dan hilaf. Paling tidak abang sudah meminta maaf, kiranya dibukakan pintu maaf baik oleh masyarakat Indonesia secara khusus buat pejabat-pejabat di dalam pengadilan ini, mulai dari Mahkamah Agung sampai ke Pengadilan Negeri. Kiranya ada jalan yang terbaik ke depan buat abang. Dan satu hal, kalau hanya sampai di sini permasalahannya abang, saya sendiri sebagai penanggung jawab utama Gaskan berpikir bahwa Bang Firdaus itu masih tetap sahabat Gaskan ya. Tetapi saya perlu tegaskan bahwa Gaskan ini bukan punya saya sendiri, bukan punya seorang yang namanya Johansa, seorang yang namanya Andi Rivaldi, punya netizen semua. Kami hanya yang mengkoordinir ya. Sehingga kalau ada masukan-masukan tertentu, narasi-narasi tertentu sehubungan dengan Bang Firdaus, dengan Gaskan, ya kita akan tampung dan kita akan godok ya, kita akan diskusikan. Kalau memang pada akhirnya suara mayoritas mengatakan bahwa untuk sementara Bang Firdaus jangan dulu digaskan, ya oke, kita pasti semuanya ikut. Tapi berdasarkan suara yang murni ya, ketika teman-teman melihat perjuangannya Bang Firdaus digaskan, ya, dan kemudian yang mentolerir bahwa mungkin itu adalah suatu kasus pribadi sehubungan dengan profesinya, ya kita akan sepakat bahwa Bang Firdaus itu masih tetap ada digaskan ya. Jadi ini teman-teman, ada 3 hal yang saya perlu klarifikasi pada kesempatan kali ini, dan semoga teman-teman juga bisa berpikir sehat, bisa berpikir yang baik, mana yang salah ya salah, mana yang benar ya benar. Kita bisa memberikan kesempatan kepada orang, mana yang bisa ditolerir dan mana yang tidak. Ya, demikian buat teman-teman, sahabat Gaskan dimanapun Anda berada, sahabat netizen dimanapun Anda berada. Kiranya klarifikasi dan penjelasan saya sebagai penanggung jawab utama Gaskan ini bisa memberikan suatu pencerahan, bisa memberikan suatu masukan, penjelasan perihal hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Demikian bisa saya sampaikan. Dan salam keadilan.